Halo kaum-kaum rebahan, welcome back to my channel in Al-Kaban Project. Oke, dalam video kali ini, saya akan membahas film tentang seorang pemuda yang pergi ke suatu pulau misterius untuk menghilangkan stres. Namun, kehidupannya berubah setelah ia bertemu dengan seorang wanita yang telah berada di pulau tersebut sejak kecil. Penasaran akan ceritanya? Oke, langsung saja tanpa banyak bacot, tanpa ngomong panjang lebar, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film ini berjudul Frey, yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diawali seorang pria yang bernama Toby sedang asik dengan gadgetnya. Ketika ayahnya meminta bantuannya memperbaiki mobil, Toby menolaknya. Ketika ayahnya sedang memperbaiki mobil, tiba-tiba ayahnya diserang oleh dua orang pria bertopeng menggunakan pisau. Mereka pun membawa mobil ayah Toby, dan Toby mendengar sesuatu yang aneh kemudian keluar. Betapa terkejutnya Toby melihat ayahnya yang telah tewas. Kejadian itu membuat Toby depresi. Untuk menghilangkan depresi tersebut, Toby mengikuti program hilang temu untuk menjernihkan pikiran. Toby dan yang lainnya diantar ke pulau yang berbeda-beda, dan di sana mereka akan berkemah selama 3 hari untuk merenung. Kay kemudian mengantar Toby ke suatu pulau misterius. Di pulau tersebut, Toby langsung mendirikan tenda di tepi pantai. Ketika Toby sedang mencari kayu bakar, ia terkejut karena melihat monyet yang telah tewas. Dan di saat ia kembali ke tenda, monyet-monyet telah memakan persediaan makanannya. Ketika Toby sedang menghidupkan api, tangannya terkena percikan api dan ia emosi, kemudian melemparkan mancisnya. Ia kemudian menyesal dan kembali mencari mancis yang telah dilemparnya. Di saat mencari, kakinya menginjak kerang dan terluka. Toby pun bertahan hidup dengan memakan kerang yang mentah. Di malam hari, ia pun mual-mual. Ketika ia ingin mengambil kelapa, tiba-tiba ada yang berjalan di belakangnya. Ia kemudian melihat makhluk aneh, dan ia pun segera berlari kembali ke tenda. Kemudian, Toby teringat akan kejadian ayahnya, dan akhirnya jatuh pingsan. Ketika sadar, ia menemukan kelapa yang telah dikupas, dan ia segera langsung meminumnya. Ia kemudian melihat gadis yang sedang menangkap kerang. Toby kemudian mengikutinya, dan tiba-tiba wanita tersebut menoleh ke arah Toby. Kemudian, wanita tersebut berlari dan berhasil menangkap babi. Toby terus mengikuti wanita tersebut dan berbincang-bincang dengan wanita tersebut. Wanita tersebut menyuruh Toby untuk tidak kembali ke tenda karena itu berbahaya. Dan akhirnya diketahui bahwa nama wanita tersebut adalah Madeleine. Di malam hari, di saat Toby ingin tidur, ia terbayang akan pembunuh ayahnya. Toby kemudian mendengar sesuatu dan kemudian mengeceknya. Toby merasakan sesuatu yang aneh, dan ketika menoleh, tidak ada apa-apa. Di pagi hari, ketika Toby bangun, ternyata sudah ada Madeleine yang sedang membuat makanan. Madeleine menceritakan bahwa ia sudah cukup lama berada di pulau tersebut, dan di pulau tersebut hanya tersisa ia dan ibunya. Kemudian, Madeleine mengobati kaki Toby yang terluka. Setelah itu, Toby dan Madeleine melakukan banyak kegiatan bersama.
Malam hari pun tiba. Ketika Madeleine ingin pulang ke rumah, Toby ingin ikut bersamanya. Namun, Madeleine menolaknya, karena ibu Madeleine dapat membunuh Toby. Madeleine kemudian pergi, sedangkan Toby terus meneriaki nama Madeleine. Teriakan tersebut pun didengar oleh Kay. Mendengar suara Toby, Kay pun datang ke pulau tersebut. Kay menyusuri hutan untuk menemukan Toby. Kay mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kemudian, ada yang mengarahkan senter kepada Kay. Kemudian, senter tersebut dilempar ke arah Kay. Dan di saat Kay akan mengambilnya, tiba-tiba keesokan harinya, Toby melihat sebuah pelampung. Dan ketika mengecek sekitarnya, ia menemukan kapal terbalik. Dan melihat seorang wanita, yang dimana itu adalah ibu Madeleine dari kapal tersebut membawa sesuatu. Kemudian, Toby menyelam, dan betapa terkejutnya Toby karena ia menemukan Kay yang telah tewas. Ketika sedang menyusuri hutan, Toby melihat ibu Madeleine berburu kambing. Kemudian, Toby menemukan sebuah rumah, dan ternyata rumah tersebut adalah rumah Madeleine. Dan Toby pun menemukan tas Kay. Toby juga menemukan paspor orang tua Madeleine dan sebuah radio milik Kay. Toby berusaha menghubungi seseorang melalui radio tersebut, dan ketika sedang berbicara, tiba-tiba radio tersebut terputus. Tiba-tiba, ibu Madeleine dan Madeleine datang. Toby pun bersembunyi. Madeleine pun melihat Toby dan menyuruh Toby untuk pergi ke pantai. Toby pun langsung membuat perangkap dan menangkap ikan menggunakan tombak. Di malam hari, Madeleine datang menemui Toby. Toby menceritakan bahwa orang yang seharusnya menjemputnya telah tewas dibunuh oleh ibu Madeleine. Madeleine menceritakan ketika ia masih kecil, semua baik-baik saja. Namun suatu ketika, Madeleine melihat ibunya dipenuhi oleh darah. Madeleine menceritakan bahwa setiap malam ia merasakan seperti ada monster di sekitarnya. Toby kemudian mengajak Madeleine untuk kabur dari pulau tersebut bersamanya, dan Madeleine pun setuju. Keesokan harinya, Toby melihat helikopter melintas, namun tidak mendarat di pulau tersebut. Toby kemudian menemukan menara mercusuar, namun ketika mesinnya dicek, tidak dapat menyala karena bahan bakarnya telah habis. Di saat menyusuri hutan, Toby bertemu salah satu temannya, yaitu Cameron. Cameron bisa sampai di pulau tersebut karena melihat kapal Kay terbalik. Cameron mengajak Toby ke pulaunya agar tidak terjadi sesuatu. Namun, Toby menolak karena ia ingin pergi bersama Madeleine. Ketika Cameron melarang Toby ke rumah Madeleine, Toby marah. Kemudian, Toby meminta maaf dan pergi meninggalkan Cameron sendirian. Ketika tiba di rumah Madeleine, ibu Madeleine menangkap Toby. Toby kemudian lari dan terus diikuti ibu Madeleine. Sial bagi ibu Madeleine, ia terkena perangkap Toby dan tubuhnya tertusuk dahan pohon yang runcing. Ibu Madeleine menceritakan bahwa yang membunuh Kay, ayah Madeleine, dan mereka semua adalah Madeleine. Ibu Madeleine menceritakan, ketika Madeleine kecil, Madeleine kerasukan iblis, dan kemudian membunuh semua orang, kecuali ibu Madeleine. Ibu Madeleine menyerahkan obat penangkal makhluk tersebut, dan memberitahu bahwa makhluk tersebut tidak menyukai cahaya. Ibu Madeleine meminta agar Madeleine tidak pergi dari pulau tersebut. Beralih ke Cameron.
Cameron mendengar sesuatu yang membuatnya takut. Dan tiba-tiba, makhluk tersebut muncul dan menyerang Cameron. Kemudian, Madeleine membawa jasad ibunya dan menanyakan apa yang telah diperbuat Toby. Toby menjelaskan itu adalah cara agar mereka dapat keluar dari pulau tersebut. Karena senang, Madeleine langsung memberikan kecupan kepada Toby. Toby berusaha melawan, dan tiba-tiba Madeleine berubah menjadi makhluk aneh. Toby mengajarnya, dan kemudian memberikan penangkal, dan kemudian mengikat Madeleine. Toby kemudian berlari menuju rumah Madeleine, dan mengambil bensin, dan langsung menuju menara mercusuar. Toby mengisi bensin pada mesin tersebut dan berusaha menghidupkannya. Ia pun teringat akan ayahnya saat mengajarinya menghidupkan mesin mobil. Pada akhirnya, lampu mercusuar tersebut pun menyala. Ketika Toby turun, ia terjatuh dan bensin pun tumpah. Tiba-tiba, makhluk tersebut datang dan langsung menyerang Toby. Toby berusaha memberikan penawar kepada makhluk tersebut, namun malah mengenai matanya. Ketika mencuci wajahnya, Toby menemukan pecahan kaca dan langsung menyerang makhluk tersebut. Makhluk tersebut pun menghilang. Tiba-tiba, Toby melihat seorang anak kecil, dan tiba-tiba berubah menjadi makhluk aneh dan menyerang Toby. Saat leher Toby dicekik, Toby menggunakan pecahan kaca untuk mengarahkan cahaya ke wajah makhluk tersebut, dan ia pun berhasil kabur. Toby kemudian membakar menara tersebut dan meninggalkan Madeleine yang kembali sadar. Toby berusaha menghampiri kapal yang datang ke pulau tersebut, dan tiba-tiba makhluk tersebut muncul di belakang Toby. Dan ternyata kapal tersebut membawa Madeleine pergi dari pulau tersebut. Dan film pun tamat. Oke guys, film ini sangat menegangkan ya. Yang niat awalnya ke pulau tersebut menghilangkan stres, malah menghilangkan nyawa. Oke, hikmah yang dapat kita ambil adalah banyak-banyak berdoa. Dah, itu aja. Oke guys, terima kasih untuk yang telah menonton. Dan jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe channel ini untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Sekian dan terima kasih.